Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai. Anak-anak semuanya, kalian bisa membuka buku paket tema 7 kalian di halaman 48 subtema 2 ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal suku Baduy dari Desa Kanekes. Kemarin kalian sudah belajar tentang suku-suku di Indonesia. Hari ini kita khusus belajar tentang suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok pendamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok pendamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, itulah sedikit cerita tentang suku Baduy tadi ya. Suku Baduy itu ada di Desa Kanekes. Nah, suku Baduy sendiri senang disebut sebagai orang Kanekes ya. Nah, dalam suku Baduy ada yang namanya suku Baduy Luar dan ada yang suku Baduy Dalam, dan keduanya mempunyai tradisi yang berbeda. Selanjutnya anak-anak, kita akan menentukan pokok pikiran. Kemarin kalian sudah belajar untuk menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran itu bisa ada di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan contoh paragraf berikut. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Nah, bagaimana menentukan pokok pikiran paragraf tersebut? Ingat, pokok pikiran ada di awal paragraf ataupun akhir paragraf. Jadi, paragraf ini pokok pikirannya ada di awal atau di akhir? Paragraf ini pokok pikirannya ada di awal paragraf. Ini dia, masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok. Nah, inilah pokok pikiran dari paragraf ini. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari dari suku Baduy, ada beberapa suku Baduy yang sudah mengenal alat elektronik. Nah, alat elektronik ini memakai gaya listrik. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas atau bisa di dalam rumahmu ya. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Nyalakan lampu dengan menekan saklar.
Bagaimana kondisi ruang kelas? Bagaimanakah kira-kira kondisinya ruangan? Ruangannya terang karena lampu sudah kita nyalakan ya dengan menekan saklar. Kemudian nomor 3, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Keadaannya adalah gelap karena kita sudah memadamkan lampu dengan menekan saklar. Kemudian, apa yang menyebabkan lampu menyala dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Jawabannya adalah lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Jadi, pada dasarnya muatan listrik ada dua dan saling berlawanan. Kedua muatan listrik ini namanya adalah negatif dan positif. Perhatikan, muatan listrik positif namanya adalah proton. Kemudian muatan listrik negatif namanya elektron. Nah, jika kedua muatan listrik yang berlawanan bertemu, akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut gaya listrik ya, bertemunya proton dan elektron sehingga mereka saling tarik-menarik. Inilah yang disebut gaya listrik. Kemudian anak-anak, listrik dibedakan menjadi listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Jadi ada benda yang bermuatan listrik, itulah yang namanya listrik statis. Listrik diam. Diam itu artinya statis ya. Contohnya adalah penggaris yang digosok dengan kain wol sehingga penggaris mempunyai muatan listrik. Kemudian baju yang digosok berulang kali oleh setrika. Kemudian yang ketiga adalah balon yang sudah ditiup dan digosok ke kain. Ini adalah contoh-contoh listrik statis atau listrik diam. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya listrik dinamis. Listrik dinamis ini kebalikannya dari listrik statis. Kalau listrik statis diam, maka listrik dinamis adalah aliran, mengalir ya. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak karena adanya aliran muatan listrik. Contohnya ketika kita menekan saklar ya, saklar lampu untuk mematikan ataupun menghidupkan listrik. Inilah yang namanya listrik dinamis atau listrik bergerak. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal tentang peralatan elektronik. Alat elektronik yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Nah, ternyata energi listrik bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Ini contohnya, lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ya. Kemudian, setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian, kipas angin dari energi listrik berubah ke energi gerak ya. Kemudian televisi, energi listrik berubah menjadi energi bunyi, cahaya, dan panas. Itulah beberapa contoh peralatan elektronik. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang pola lantai dalam tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai itu adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Jadi, kata lain dari pola lantai itu adalah garis imajiner ya, yang dilalui oleh penari ya. Contohnya adalah berikut ini adalah beberapa pola lantai ya, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Ada beberapa macam, contohnya yang pertama A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, kemudian penari bergerak melalui garis diagonal ya, menyilang ya. Kemudian bergerak lurus horizontal ke sana. Kemudian garis diagonal lagi, kemudian lurus ke depan
dan bisa juga membentuk lingkaran. Ini titik ini adalah diibaratkan penari ya, penari bergerak melingkar. Nah, anak-anak, tadi itu adalah tari individu atau tari sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar pola lantai berkelompok. Nah, hampir sama dengan yang individu. Yang pertama ada pola lantai membentuk diagonal ya, berkelompok ya. Kemudian formasi segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pola lantai lurus ke depan, lurus, vertikal lurus ke depan. Kemudian ada zigzag, bisa juga zigzag. Kemudian membentuk lingkaran, pola lantai lingkaran, dan pola lantai diagonal. Nah, contoh pola lantai dalam tari bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada 4 pola lantai. Yang pertama adalah pola vertikal. Nah, perhatikan, seperti inilah contoh pola lantai dalam tari kelompok ya. Ini vertikal. Kemudian horizontal, berbaris. Nah, kemudian yang ketiga pola lantai diagonal. Bentuk diagonal, garis miring. Kemudian pola lantai melingkar. Nah, anak-anak, inilah beberapa pola lantai dalam tari. Kalian bisa belajar lebih lanjut dari buku LKS maupun buku paket kalian. Selanjutnya anak-anakku, tugas kalian adalah buatlah video percobaan listrik statis ya yang ada di LKS. Subtema 2 pembelajaran 1, ayo lakukan, muatan IPA KD 4.3. Nah, itulah tugas kalian, silakan dikerjakan. Selamat belajar. Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.